Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solatian Yufa dengan NIM C1L024 10061. Saya dari kelompok 4 dengan kuasa saya Bang M. Haikal Akrab Arya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum statistika cara 4, yaitu uji hipotesis data tidak berpasangan. Ada 2 soal. Kita langsung saja ke soal pertama. Ini datanya udah ada. Yang pertama itu kita cari nilai jumlah datanya N1, kemudian yang kedua ada N2. N1-nya itu kita hitung dengan menggunakan rumus count. Jika kita cari Kemudian kita blok data pertama. Nah, lakukan hal yang sama pada N2-nya. Enter. Kemudian setelah menentukan N-nya, kita cari A. Untuk A ini kita bisa lihat di soal ya. Nah, A-nya itu ini 5%. Jadi karena di sini 5%, kita nulisnya 0,05. Setelah menentukan A, kita tentukan D0 dan di bawahnya juga kata kunci. Untuk D0-nya ini itu juga ada di soal ini. Besarnya adalah 40 cm. Jadi di sini kita langsung masukin aja 40. Terus untuk kata kuncinya itu juga bisa dilihat dari soal. Nah, ini paling besar. Maka di sini kita langsung masukin aja ya sama dengan paling besar. Maka kurvanya ke arah kiri. Kemudian asumsinya itu kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di internet juga ada untuk asumsinya. Nah, ini asumsi sekaligus wilayah kritis. Ini ke arah kiri, jadi kita ambil yang ini, kita salin, terus kita pindahin ke sini. Nah, langsung kita cari ya. Di bawahnya ada wilayah kritis. Ini juga kita masukin. Untuk wilayah kritisnya itu, aduh maaf ya teman-teman. Untuk wilayah kritisnya itu kita bisa lihat di sini. Sehingga H0 ditolak jika nilai hitung kurang dari nilai tabel. Kita salin dan langsung dimasukin ke sini. Setelah menentukan wilayah kritis, kita langsung saja mencari uji varians sama atau tidak sama. Nah, ini kita bisa lihat juga di file ini ya teman-teman. Nah, ini untuk penentuan uji F-nya itu kita salin ke sini. Nah, yang pertama ini dia artinya varians sama. Kemudian yang di bawahnya varians tidak sama. Nah, setelah itu kita masukin dulu rumus ini, rumus uji F. Nah, F hitung. Kita sebelum menghitung F hitung, kita cari dulu variansnya. Varians 1, kemudian varians 2. Untuk rumus varians 1, ini kita bisa pakai var S, kemudian blok data pertama, klik enter. Lakukan hal yang sama pada varians kedua.
blok datanya, kemudian klik enter. Nah, setelah F1, V1 dan V2-nya ketemu, langsung kita hitung F hitungnya, yaitu dengan membagi varians terbesar dengan varians terkecil. Nah, F hitungnya udah ketemu ya teman-teman. Kita warnai biar lebih mudah dipahami. Kemudian setelah mendapatkan F hitungnya, kita hitung F tabel. Untuk mencari F tabel, itu kita gunakan rumus ini, VNV. Kemudian setelah itu masukkan nilai A-nya tadi atau 0,05, kemudian titik koma. Setelah itu masukkan nilai N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 2. Jadi di sini 10, kemudian 10, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ini ya teman-teman, 2,9. Kemudian setelah itu kita hitung secara manual dengan menggunakan data analisis. Nah, ini kita gunakan yang ini ya teman-teman, v-test to sample for variance. Kemudian ya masukkan data-datanya dan klik oke. Nah, tujuan kita menghitung secara manual menggunakan data analisis itu untuk memastikan yang sudah kita hitung tadi itu benar. Di sini bisa dilihat ya, untuk F hitungnya itu sama dengan yang kita hitung tadi. Dan F tabelnya itu sama dengan yang cara manual. Nah, setelah itu kita tentukan keputusannya. Untuk keputusannya yaitu nilai F hitung lebih dari F tabel, maka H0 diterima sehingga kedua data memiliki varians yang sama. Karena di sini bisa dilihat ya, untuk F hitungnya dia kurang dari F tabelnya, maka keputusannya itu ini. Nah, setelah F hitungnya selesai, setelah uji F-nya selesai, kita lakukan uji T. Untuk uji T-nya ini ada T hitung. Kita masukkan rumus T hitungnya. Ini ya teman-teman, rumus T hitungnya. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu bintangnya kalinya. Nah, sebelum mencari T hitung, ada beberapa hal yang perlu dicari dulu, seperti yang pertama S1, kemudian S2, MEAN 1, MEAN 2, dan SP. Untuk nilai S1-nya itu kita gunakan stdef yang ada S-nya ini. Kemudian blok data pertama dan klik enter. Nah, sama dengan ini, lakukan juga di S yang kedua ya guys. Klik enter. Nah, untuk rumus MEAN itu ada average.
average, blok data pertamanya. Yang kedua juga sama, average, dan blok data keduanya. Klik enter. Nah, untuk menentukan nilai SP itu sama dengan, kemudian klik SQRT, buka kurung 3 kali, masukkan nilai N1 dikurang 1, tutup kurung, kemudian bintang, buka kurung. Nah, kita masukkan nilai S1-nya pangkat 2. Setelah itu, kita tambahkan dia dengan buka kurung N2 dikurang dengan 1, dikurang 1, tutup kurung. Setelah itu, kita kalikan dengan S2 dipangkatkan dengan 2, kemudian kita tutup kurung 2 kali. Nah, setelah itu dibagi dengan 25. Setelah itu klik enter. Nah, kemudian setelah menentukan nilai ini, kita lanjut menentukan nilai T hitung. Sama dengan mean 1 dikurang mean 2, kemudian dikurang dengan D0, yaitu ini. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, setelah itu kita bagikan dengan buka kurung, masukkan nilai SP. Setelah masukkan nilai SP, klik kali SQRT. Setelah mengklik SQRT, buka kurung 2 kali, kemudian bagi 1 bagi 11. 11 ini N1 dan N2 nya tadi ya guys. Kemudian tutup kurung plus buka kurung 1 dibagi 11, tutup kurung. Tutup kurungnya. Nah, ini. Setelah itu klik enter. Untuk nilai T hitungnya, bentar ya teman-teman, 4. Oh ya, nah ya ini ralat ya teman-teman, harusnya di sini tadi 20 karena itu jumlah dari T tabelnya, jumlah dari DF-nya. Nah, setelah mendapatkan nilai T hitung, kemudian kita tentukan nilai T tabel. T tabelnya itu DF-nya sama dengan 20, kemudian nilai A-nya sama dengan 0,05. Jadi di sini T tabel sama dengan, untuk T tabelnya itu kita lihat secara manual ya. Dia ya di sini. Tadi itu kan dia 20 dan 0,05. Untuk 20-nya kita bisa lihat di sini, kemudian 0,05-nya di sini. Jadi di sini kita temukan kalau kita tarik garisnya itu dapat 1,724718. 1,724718.
724,718. Oke, benar ya. Terus selanjutnya kita hitung secara manual dengan menggunakan data analisis. Nah, untuk yang ini kita gunakan dengan rumus t-test to sample assuming equal variance. Itu kita buat tabelnya. Data analisis. Untuk yang ini kita masukkan data yang pertama. Nah, yang kedua kita masukkan data yang kedua atau data kepuh. Labelsnya tidak usah dicentang karena tadi tidak saya masukkan yang judul ini yaitu bajur dan kepuh. Nah, di sini kita masukkan D0-nya atau 40. Nah, di sini kita masukkan ini ya, teman-teman. Setelah itu klik OK. Kita ulang ya. Sini kita isi 40. Terus sini kita bisa perhitungannya. Ini perhitungannya berbeda sama TPND, berarti yang penghitungan dari saya itu salah. Kenapa itu salah? Mohon maaf sebelumnya, Bang. Nggak tahu yang udah salah ini, mungkin salah rumus. Ya, udah. Maaf Bang, lama. Nah, sama kayak tabel yang pertama tadi, jadi tujuan kita mencari ulang dengan cara manual itu untuk memastikan hitungan kita benar ya. Kemudian di sini bisa dilihat untuk T hitungnya itu sama 17,4779 dan T tabelnya itu sama. Di sini 1,724,718. Nah, yang terakhir itu kita langsung tentukan saja Penghitungan saya dengan keputusan yang uji T-nya. itu berbeda. Gitu ya. Nah, di sini nilai T hitung kurang dari T tabel. Di sini bisa dilihat ya, untuk nilai T hitungnya dia kurang dari T tabel. Jadi kita lanjutkan, maka H0 diterima sehingga sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa selisih diameter kedua jenis pohon paling besarnya 40 cm. Nah, baik, untuk yang soal pertama itu sudah selesai ya. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu ketapang dan jati. Sama seperti soal yang tadi, kita cari dulu N1-nya, kemudian N2-nya. Untuk N1-nya itu sama dengan count blok data pertama, kemudian klik enter. Lakukan hal yang sama di bagian N2-nya. Nah, setelah itu
A-nya masih sama seperti yang tadi, yaitu 0,05. Kemudian D0-nya ini bisa dilihat di soal ya teman-teman. Untuk D0-nya itu 15. Untuk tugas yang pertama, Jadi di sini kita masukin 15. Nah, setelah itu kita cari data yang kedua itu kata kuncinya. Untuk kata kunci, di sini juga kita cari N1 dulu. nah kata kuncinya itu bisa dilihat di sini. Kata kuncinya itu kurang dari ya, tersebut kurang dari 15 cm. Jadi langsung kita masukkan saja kurang dari, maka kurva ke arah kiri. Kemudian asumsinya kita cari di sini. Asumsinya itu bagian atas ya teman-teman. Jadi untuk kita masukkan ini. Nah, setelah memasukkan ini, kemudian kita cari wilayah kritisnya. Yaitu ini kita salin. Nah, setelah mencari asumsi dan wilayah kritis, kita lanjut ke soalnya uji F. Yang pertama kita seperti yang di soal tadi. Kita langsung ambil dari sini aja teman-teman biar cepat. Selisih tinggi kedua pohon Ya, langsung kita masukin aja. Nah, setelah itu langsung saja kita hitung sama seperti F hitungnya, yang sebelumnya, yaitu karena itu var 1 var 2. Untuk var 1-nya sama dengan karena dia var S blok data pertama, karena selisih enter, kemudian yang kedua dari var S menggunakan blok data kedua hipotesis kayak ini. satu arah ke kiri, Nah, setelah itu sehingga langsung saja kita bagi yang nilai terbesar dengan yang terkecil kayak gini. Ini dia teman-teman untuk F hitungnya. Nah, setelah itu kita tentukan nilai F tabelnya. H0 ditolak jika nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel. Maka Untuk rumus F tabelnya itu in V. Kemudian setelah itu 0,05 titik koma. Kemudian kita masukkan N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 2. Jadi di sini 11 dan juga 14 tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya ini ya, 2,56. Nah, setelah itu langsung saja kita cari yang secara
manual menggunakan tabelnya di data analisis. Data analisis kita gunakan yang tadi f-test to sample for variance. Nah, masukkan data ini, kemudian data yang ini. Setelah itu klik ini dan oke. Nah, setelah itu kita cek kembali apakah jawaban kita sudah benar. Di sini bisa dilihat ya, untuk F tabelnya itu sama, kemudian F hitungnya juga sama. Nih. Nah, langsung saja kita ke, oh ya, maaf teman-teman, kita ke keputusannya dulu. Untuk keputusannya, nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 ditolak sehingga kedua data memiliki varian yang sama. Nah, setelah itu langsung ke uji T-nya. Untuk uji T-nya kita ambil rumus yang tadi ya. Rumusnya sama yang tadi. Nah, ini kita salin aja ya teman-teman biar gampang. Nah, untuk S1-nya sama seperti yang tadi, kita kerjakan seperti yang tadi aja teman-teman. STDVS. Men 1 itu kita pakai average. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya. Average, kemudian kita masukkan data yang pertama. Maaf ya teman-teman. Kita blok data yang kedua. Nah, untuk SP-nya juga pengerjaannya sama kayak yang tadi. Sama dengan buka kurung, sama dengan SKRT, terus buka kurung 3 kali. Nah, setelah itu N1 dikurang 1 kurang 1, kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu bintang, setelah bintang mean 1 dibagi dengan dipangkatin sama 2, kemudian kita tambah dengan buka kurung ini dikurang 1, kemudian kurung kita bintangin dia. Nah, setelah itu buka kurung mean 2 dipangkatin sama 2, tutup kurung, kita bagiin sama 25. 25 ini yang teman-teman nilai DF-nya.
Wow, apakah salah hitung? Oh iya, salah hitung teman-teman. SKRT itu dikurang 1 bintang 7. Sebentar. Untuk yang nomor 2 ini salah ya teman-teman, harusnya kita nyari DF-nya dulu. Untuk DF-nya kita gunakan rumus yang mana ya? Nah, ini dia teman-teman. Kita gunakan rumus ini. Kemudian terus sama dengan DF itu sama dengan kita buka 2 kali, kemudian S1 dipangkatin sama 2 dibagi 15, terus tutup kurung, terus plus. Nah, setelah plus kita masukkan S2 pangkat 2 dibagi sama 12, kemudian kita tutup kurung dipangkatin sama 2. Nah, ini S1 dibagi 15. Ya intinya DF-nya itu sama dengan 20. Tabelnya Terus untuk SP-nya untuk nilai SP-nya ini S1-1. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai T-tabelnya. T-tabelnya ini kita cari manual di sini ya. Tadi itu kan A-nya 0,05. Terus itu 20, DF-nya 20. Nah, setelah itu kita cari di sini 20 sama 0,05, yaitu 1,724,718. 29,133. Nah, di sini kita langsung masukin aja ya, 1,729,133. Kemudian kita langsung cari pakai
data analisis, yaitu yang di bawahnya yang unequal ya. Terus kita masukin datanya. Nah, di sini kita masukin ya. Nah, di sini bisa lihat ya, ini sama kayak yang ini. Kemudian untuk testarnya ini juga sama. Nah, selanjutnya kita tentukan keputusannya. Untuk keputusannya, nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak sehingga sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa selisih tinggi pohon dari kedua jenis pohon tersebut kurang dari 15 cm. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf Bang kalau banyak banget kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.